Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Garuda TV bersama saya, Sevanya Sarah. Pemirsa, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. Yakut diduga terlibat kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penetapan ex-Menak Yakut sebagai tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji. Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji tahun 2024 atau saat Yakut Khalil Qomas menjabat sebagai Menteri Agama. Kuota tambahan itu didapat Indonesia setelah Presiden Republik Indonesia saat itu Joko Widodo melakukan lobi-lobi ke Arab Saudi. Kuota tambahan itu ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun, bahkan lebih. Sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada 2024. Setelah ditambah, total kuota haji di tahun 2024 menjadi 241.000. Namun kuota tambahan itu malah dibagi rata, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal Undang-Undang Haji mengatur kuota haji khususnya hanya 8% dari total kuota haji Indonesia. Indonesia akhirnya menggunakan kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus pada 2024. KPK menyebut kebijakan era Yakut itu membuat 8.400 orang jemaah haji reguler yang sudah mengantri lebih dari 14 tahun dan seharusnya bisa berangkat setelah ada kuota tambahan tahun 2024 malah gagal berangkat. KPK pun menyebut ada dugaan awal kerugian negara 1 triliun rupiah dalam kasus ini. KPK juga telah menyita rumah, mobil, hingga uang dolar terkait kasus ini. Nggak boleh. Perkara kuota haji kami sampaikan update-nya bahwa KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara Ijin ex-Menteri Agama, dan yang kedua saudara Ina selaku staf khusus Menteri Agama. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3
akhirnya ya KPK berani untuk menetapkan ya tersangka dalam kasus dugaan adanya jual beli kuota haji ini ya, yang tentu ini tanda kutip memang ya bukan akhir dari perkara ya, karena sebenarnya penetapan tersangka korupsi KPK kan sebelumnya waktu proses dari penyelidikan ke penyidikan. Tentu ya dengan penetapan tersangka ini artinya saya yakin bahwa sebenarnya KPK sudah firm dengan kasus ini, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi hitung-hitungan ya dari auditor BPK misalnya itu sudah berhasil untuk keluar ya hasilnya, sehingga KPK berani menetapkan tersangka. Karena belajar dari SP3 sebelumnya, kasus yang Konawe ya belum ada SP3 gitu ya, itu tentu ya ada SP3 ya, tentu ini jadi hal yang bagus menurut saya dan positif. Nah, kedepannya tentu KPK harus ya segera menetapkan menuntaskan kasus ini, seperti itu Mbak. Oke, Bang Yudi, sepengalaman Anda sebagai mantan penyidik KPK sudah menetapkan Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka. Apakah kemudian setelah penetapan tersangka ini Yakut akan segera ditahan atau seperti apa kemudian mekanismenya? Ya, di KPK sendiri ya itu ada semacam pakem ya, bahwa setiap tersangka pasti akan dilakukan penahanan. Oleh karena itulah maka tentu bisa jadi tidak menunggu waktu ya, bahwa KPK akan segera melakukan penahanan terhadap tersangka. Dan sekarang yang kita kan belum tahu ya apakah kemudian ya tersangka ini hanya ada satu ya, misalnya Gus Yakut saja, karena kita tahu bahwa ada 3 orang Mbak ya yang dicekal ya, itu mantan staf susnya, kemudian juga dari pihak swasta pemilik maktur gitu ya. Apakah ketiga-tiganya, apakah hanya 2 ya, itu kita masih belum pasti ya, karena belum ada. Tetapi memang ketika Pak Yakut sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, artinya kan dia yang waktu itu pejabat yang paling tinggi ya sebagai menteri. Artinya tentu KPK menganggap bahwa intelektual dadernya adalah sebagai menteri gitu. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat ini kuota haji untuk jemaah haji khusus pada tahun 2024 nih, Bang Yudi. Kalau Anda melihat apa kemudian yang menjadi faktor kenapa penetapan tersangkanya baru tahun 2026, padahal juga sepanjang tahun 2025 ini Yakut Khalil Qomas ini tidak hanya sekali, 2 kali, namun sudah berkali-kali dipanggil menjadi saksi. Apa yang menjadi faktor kenapa baru sekarang ditetapkan? Ya, pertanyaannya benar sekali Mbak ya, karena memang selalu kita paham bahwa KPK ketika menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan itu pasti ada tersangkanya. Nah, saya tidak tahu nih apa yang terjadi di KPK terkait dengan mengapa pada saat itu KPK belum yakin. Padahal di pasal 44 KPK itu sudah jelas ya bahwa penyelidikan ke penyidikan itu sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup seperti itu. Tapi ya bagi saya ini teknis lah. Akhirnya kan ketika publik kemudian bersuara ya mengapa belum ada dan tersangka, dan sekarang publik kemudian dikejutkan ya secara tiba-tiba KPK menetapkan Pak Yakut sebagai tersangka. Jadi saya pikir ini hal yang sangat penting, ini suatu hal yang sangat krusial gitu ya, karena ini yang ditunggu-tunggu. Saya pikir ini bisa jadi akan menambah sedikit naiknya ya kepercayaan publik kepada KPK. Seperti itu Mbak. Oke, tentu sebelum menetapkan tersangka KPK pasti penyidik KPK akan melakukan gelar perkara, bukan begitu, Ya, Bang Yudi? betul. Baik, apakah kemudian penetapan ini terkait dengan konstruksi kasus yang akhirnya sudah kuat, atau seperti apa menurut Anda sebagai mantan penyidik KPK? Sebenarnya Mbak, saya katakan dari penyelidikan itu sebenarnya sudah kuat ya bagaimana arah konstruksi. Apalagi ketika di penyidikan kita sudah melihat bagaimana KPK memeriksa banyak sekali saksi ya, termasuk pihak TUR ya, pihak dari Kemenak ya, termasuk pihak-pihak yang dicekal pun juga sudah dilakukan pemeriksaan, termasuk penggeledahan. Dan juga yang menarik adalah bahwa KPK itu mereka sudah ya menyita ya hampir 100 miliar Mbak ya, pengembalian
dari orang-orang yang diduga tersangkut atau terlibat dalam kasus ini. Artinya sebenarnya bagi saya sudah lama KPK mempunyai kaya akan barang bukti gitu kan, alat bukti sudah banyak. Nah tapi kemudian ya tadi dinamika yang terjadi di dalam KPK ya tentu itu adalah rahasianya KPK ya. Tetapi bagi saya kan setidaknya saat ini sudah diumumkan tersangka, artinya sudah pecah lah ya kekhawatiran masyarakat jangan-jangan nanti akan ada SP3 ya dan lain sebagainya. Artinya tersangkanya sudah ada. Nah, kita tentu kan asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Apakah ke depan Gus Yakut ini akan melakukan praper dan sebagainya ya kita tunggu. Tapi memang dalam pasal ini Mbak yang menarik kan terkait dengan kerugian keuangan negara. Ya kita berharap bahwa bukan hanya dari hitungan pihak BPK ya yang ada statement. Kita juga berharap bahwa KPK berhasil menemukan adanya aliran dana ya yang istilahnya untuk memperkuat pembuktian, karena saat ini banyak kasus yang dipermasalahkan ya terkait dengan tidak adanya aliran dana kepada para tersangka atau terdakwa. Ini menurut saya celah yang harus ditutup oleh KPK untuk memperkuat pembuktian mereka sebelum nanti kasus ini rampung dan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Baik, kalau dari catatan kami, KPK ini telah menyita sejumlah rumah, mobil, hingga uang dalam mata uang dolar seperti itu. Apakah menurut Anda barang-barang bukti yang sudah disita ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa Yakut Khalil Qomas ini merupakan tersangka dalam kasus ini? Ya tentu nanti kan akan dipilah-pilah ya apakah memang itu ada hubungan langsung atau tidak langsung, karena bisa jadi bahwa dalam kasus kuota haji ini semua mempunyai peran masing-masing, baik terlibat secara bersama-sama maupun juga ada yang mengambil keuntungan secara sendiri seperti itu Mbak. Tetapi ketika sudah banyak yang disita, barang bukti yang disita, apalagi aset-aset yang ada nilainya, itu saya pikir adalah pintu masuk bahwa memang ada dugaan tindak pidana korupsi, aromanya sangat kuat ya dalam jual beli kuota ini. Jadi bukan lagi hanyalah konstruksi kasus ya ataupun hipotesis, tetapi juga ada ya aliran-aliran terkait dana yang tadi udah berubah menjadi uang atau berubah menjadi aset dan lain sebagainya yang sudah disita oleh KPK. Termasuk tadi Mbak, kalau saya melihat ini kan alurnya panjang ya. Bisa jadi bukan hanya sampai ke Gus Yakut ya, tetapi juga tersangka-tersangka lain harus dikembangkan juga oleh KPK karena supaya asas keadilan seperti itu Mbak. Oke. Bang Yudi Purnomo, kalau dari pengalaman Anda sebagai mantan penyidik KPK, Gus Yakut ini kan menjabat sebagai Menteri Agama pada saat itu. Apakah kemudian akan berpotensi berpeluang untuk KPK memeriksa orang-orang yang bisa jadi jabatannya lebih tinggi daripada Gus Yakut selain dari pihak travel ataupun juga dari pihak swasta, menurut Anda? Terakhir, Mas. Ya, kalau kita melihat kan KPK baru dari Menteri Agama ke bawah ya. Apakah nanti ada pihak-pihak lain yang akan diperiksa oleh KPK? Itu tergantung dari keterangan-keterangan saksi lain. Itu yang pertama. Kemudian kedua terkait dengan barang bukti, dokumen dan sebagainya. Ya, misalnya apakah ada perintah, apakah kemudian ada hal-hal lainnya dan sebagainya. Itu saya pikir KPK nanti akan memperdalam hal tersebut Mbak. Jadi tidak harus ke bawah tetapi juga bisa ke atas. Tapi tergantung tadi ya apa saja yang ditemukan oleh KPK. Sebab kalau kita ingin memanggil seorang saksi kan siapapun dia tentu penyidik harus mempunyai dokumen-dokumen ataupun hal-hal terkait dengan apa yang akan ditanyakan kepada saksi tersebut. Kalau tidak tentu kan akan sangat sulit ya untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi kemudian juga kita berharap bahwa bisa jadi Gus Yakut ya akan menjadi justice kolaborator mau buka-bukaan, itu menurut saya akan lebih sangat bagus sekali seperti itu Mbak. Oke, tentu kita masih nantikan bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 ini. Terima kasih Bang Yudi Purnomo untuk kesediaannya bergabung bersama kami.